panik, dan langsung ketakutan. Siapapun yang melihat gambar video ini pasti merasa ngeri. Bagaimana tidak, sebuah batu nisan yang masih menancap di atas kuburan tiba-tiba bergoyang-goyang sendiri tanpa sebab yang jelas. Tak hanya itu, video menakutkan ini pun akhirnya beredar dan viral di media sosial. Diketahui, nisan bergoyang ini terjadi di Desa Koto Petai, Kecamatan Tanah Cogo, Kabupaten Kerinci, Jambi. Sontak, video berdurasi 17 detik ini viral. Yang membuat prihatin adanya narasi liar bahwa nisan bergoyang karena jenazah di dalam kubur itu tengah mengalami siksa kubur. Khawatir dampak video ini membuat resah dan makin menyesatkan, sejumlah perangkat desa mencoba mencari kebenaran dengan langsung mendatangi makam. Itu masalahnya terjadi pas waktunya ngambil itu, digoyangnya dulu. Kan dia lari, itu kan ada di bentuknya kan bergoyang tuh. Dalam Facebook dari kan seakan-akan ada penyiksaan kubur lah, kan. Tapi sebenarnya pada yang kenyataannya itu, karena batu nisan itu kan semennya di bawah itu kan sudah habis karena di usianya panjang. Warga Kota Amuntai, Kalimantan Selatan dihebohkan dengan sebuah fenomena aneh, yaitu sebuah makam atau kuburan milik seorang warga yang bercahaya. Awalnya, beberapa warga mengaku melihat dengan mata kepala sendiri. Hingga beberapa hari kemudian beredar rekaman video viral yang menunjukkan makam almarhum mengeluarkan cahaya terang pada malam hari. Menurut keterangan warga, peristiwa ini terjadi selepas Isya. Saat itu, sejumlah warga melihat cahaya terang dari areal makam keluarga di belakang rumah almarhum. Awalnya warga mengira makam sengaja diberi penerangan. Namun, saat diperiksa, tak ada satupun lampu terpasang di makam milik almarhum Mastur. Rupa-rupanya, kejadian serupa kembali terulang beberapa kali, hingga seorang warga sempat mengabadikannya sebagai bukti. Coba gak enak. Ini cara kami. Kalau masih dinangin saya kubur itu. Nalancara nang kakinya. Kami marakan ini tarang samaan. Kau yak Korea. Kiau henang sampai yang di dalam ti keluaran melihat. Almarhum Mastur semasa hidupnya dikenal sebagai sosok yang taat beribadah dan penyabar. Meski awalnya keberatan, akhirnya pihak keluarga mengizinkan makam orang tuanya dikunjungi. Namun, keluarga meminta agar masyarakat tak membesar-besarkan peristiwa ini. Orang-orang gempar melihat cahaya itu. Padahal memang asli ya, bukan ini ya, bukan lampu ya, bukan apa ya. Bukan. Soalnya kan biasa orang-orang kan kadang-kadang lihat kan malam-malam itu. Nah, sampai masyarakat hal itu membuat syirik dalam akidahnya, itu jangan sampai terjadi. Nah, silahkan dia berkunjung melihat kelebihan-kelebihan itu. Silahkan, tidak apa-apa. Itu sebuah hal yang keajaiban barangkali ya, yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Kuburan memang tak pernah lepas dari image yang menyeramkan. Cerita tentang arwah gentayangan, penampakan jin seringkali tersebar di masyarakat. Nah, pemberani, kali ini saya akan mencoba sebuah profesi yang setiap harinya bergelut dengan pemakaman. Penggali kubur. Ini dek, ini pimpinan saya, gitu. Bapak Alung, yang bisa mengizinkan boleh atau enggaknya. Silakan. Halo Pak Alung, saya Enes Hendrawan. Ya. Saya dari program Berani Coba dari Trans 7, Pak. Kali ini saya ingin mencoba profesi sebagai seorang penggali kuburan gitu loh, Pak. Ya, kalau saya sih boleh saja. Siap enggak dengan kerjaan seperti ini? Saya sih siap, Pak. Orang saya masih muda juga. Mau kerja keras seperti ini. Pemberani, ini adalah risiko di luar dugaan. Risiko yang bisa terjadi kapan saja.
Seperti halnya kematian yang kita sendiri tidak tahu kapan waktu itu akan tiba. Tolong! Tolong! Mas ini Pak! Allahu Akbar. Ini benar-benar di luar juga. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah. Nggak disangka ini kejadian. Ini juga salah satu resikonya Pak. Terduga. Ini kita nggak tahu cobaan apapun yang akan terjadi kepada diri kita. Pemberani, dalam menggali kuburan, ternyata ada cara-cara khusus, bahkan sampai ukuran di dalam galian itu. Sekarang saya sudah pakai celana pendek nih Pak, udah siap buat maju. Iya, cepet. Oke. Turun aja tuh. Oh, ini turun di sini Pak. Nih saya kasih contoh. Oke, coba saya lihat dulu. Ya. Saya lihat Pak Alung bagaimana cara memasuk. Oh, oke. Kalau kayak gini mas saya bisa Pak. Biar saya aja Pak. Ya kalau dilihat asik. Iya dilihat asik ya. Sekarang giliran saya Pak ya. Ya. Oh. Ternyata luar biasa juga ya. Pemberani ini luar biasa banget. Ternyata ini nggak semudah yang Dibayangkan, makanya seperti itu. gitu Pak. Bahkan, kedalaman galian pun ternyata punya maksud tertentu. Emang ukuran untuk setiap kuburan itu berapa sih Pak? Kedalamannya minimal 160. Kalau lebar 80. Standar kedalaman lubang harus 1,6 meter. Hal itu dilakukan agar mayat yang akan terjadi perubahan bentuk tidak tercium baunya keluar dan juga menghindari dari santapan binatang. Bapak kalau ngerjain buat gali kubur ini sendirian? Berempat. Oh berempat? Iya. Dalam setiap penggalian kubur dibutuhkan beberapa orang untuk mempercepat proses penggalian. Sehingga mereka bisa dibilang bekerja dalam satu tim. Hal ini membuat upah yang mereka dapatkan dibagi rata. Hari ini, Pak Alung dan tim sedang menggali 3 lubang kuburan, sehingga mereka harus pecah tim karena jenazah yang ingin dimakamkan datang di waktu yang sama. Biasanya, Pak Alung menggali sendiri lubang kuburan dari awal sampai ketinggian 1 meter, dengan waktu 1-2 jam. Lalu dilanjutkan oleh tim Pak Alung secara bersamaan. Ini sekali Bapak buat makam kayak gini, Bapak dapatnya berapa sih Pak? Satu lubang 700. Berapa? 700.000. Pemberani, inilah adat pemakaman suku Toraja, Rambu Solo. Bagi suku Toraja, kematian adalah saat perayaan dan sukacita, sehingga peti jenazah pun diusung dengan penuh sukacita. Salah satunya digoyang-goyang seperti ini. Suasana sekitar pun menjadi ceria. Kerabat juga ikut melempari dengan tanah dan air. Tapi tidak ada satupun yang marah. Ada yang berteriak tak beraturan. Tujuannya untuk memberi semangat agar peti yang dibawa tak terasa berat. Rambu Solo adalah salah satu ritual pemakaman tertua di Indonesia. Jika yang meninggal dari kalangan bangsawan, pemakaman seperti ini bisa menghabiskan uang hingga miliaran rupiah. Setelah mendekati makam, maka penutup peti jenazah akan dibuka agar muat masuk jalan menuju makam. Kuburan yang paling umum bagi masyarakat Toraja adalah liang batu, di mana batu-batu besar dilubangi hingga membentuk ruang. Ruang inilah yang digunakan untuk menyimpan peti-peti jenazah dari satu keluarga. Ditutupnya pintu batu menandakan usainya acara pemakaman Rambu Solo. Beberapa kejadian jasad yang masih utuh, bahkan setelah dikuburkan, juga pernah viral di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya di Subang, Jawa Barat. Jasad guru ngaji Muhya bin Rudia masih utuh meski sudah 17 tahun dimakamkan. Kondisi yang membuat heboh warga dan netizen ini diketahui saat makam Muhya dibongkar dan jasadnya hendak dipindahkan. Yang lebih mengejutkan, kain kafan yang membungkus jenazah juga terlihat masih utuh. Oh iya, pemindahan makam di sana, dipindahkan ke sini, areal sini kan. Nah udah gitu, dia udah ketemu mayatnya itu di dalam masih utuh, dalam utuh. Langsung diangkat itu. Oh, udah berapa tahun? 17 tahun.
Muhya, yang sehari-hari mengajar ngaji ke masyarakat sekitar desa Tanjung Siang, Subang, diketahui meninggal tahun 2004 silam selesai menunaikan sholat asar. Pemindahan makam ini merupakan inisiatif warga bersama keluarga. Perpindahan makamnya itu kan di pinggir kampung, sebab di sana banyak yang lewat, banyak ada domba, ada ayam di sana. Mungkin kurang baik kalau menurut kita sebagai guru ngaji itu makanya banyak dilewati, banyak yang injak gitu ya. Makanya keluarga mengadakan pertemuan untuk pemindahan makam dipindahkan ke pemakaman umum. Di Sampang, Madura, jasad Kiai Haji Ahmad Baidowi juga ditemukan utuh setelah dikubur 3 tahun. Jasad sang kiai diketahui masih utuh usai anaknya, Kiai Sufyan, menemukan makam tersebut ambruk akibat guyuran hujan deras. Meski hanya sebatas ulama di kampungnya, Kiai Sufyan menyebut orang tuanya merupakan sosok yang senantiasa ikhlas dan jujur dalam mengajarkan agama Islam. Allahu Akbar.